Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Maya Nurahmadiana Syarifah, mahasiswi semester 6 dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait mesin perkakas. Pasti semua teman-teman tahu kan apa itu mesin perkakas dan apa saja sih yang termasuk dalam mesin perkakas? Baik, mesin perkakas sendiri adalah suatu alat atau mesin yang dimana energi diberikan kemudian dipergunakan untuk mendeformasikan dan memotong material ke dalam bentuk dan ukuran produk atau benda kerja sesuai dengan kehendak. Mesin perkakas juga dapat dikatakan sebuah mesin yang digunakan untuk memotong atau memfabrikasikan suatu material hingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam bentuk yang diinginkan. Dalam melakukan proses pemotongan dan pembentukan tersebut, mesin membutuhkan alat bantu yang sering disebut dengan mata potong atau mata pahat. Mesin perkakas digunakan untuk peralatan atau mesin yang cara mengoperasikannya tidak menggunakan tenaga manusia secara langsung, melainkan digerakkan oleh mesin penggerak yang telah dirancang dengan desain khusus. Sedangkan benda kerja yang sering dikerjakan adalah benda jenis logam. Cara kerja mesin perkakas sendiri memiliki sistem mekanisme yang bermacam-macam, tergantung dari jenis dan fungsi mesin perkakas tersebut sendiri. Sistem mekanis tersebut merupakan perubahan gerak putar menjadi gerak putar menjadi gerak lurus, gerak percepat dan perlambat, sesuai dengan bentuk yang akan dibuat. Kualitas hasil dari mesin perkakas tergantung dari kondisi pemotongan. Kecepatan pemotongan yang rendah akan menghasilkan permukaan yang kasar. Hal ini biasanya digunakan untuk pekerjaan awal atau routing. Begitupun sebaliknya, kecepatan potong yang tinggi akan menghasilkan permukaan yang halus, dan proses ini dilakukan pada pengerjaan akhir atau finishing. Baik, terdapat beberapa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh mesin perkakas itu sendiri. Di antaranya yang pertama ada kebutuhan akan daya kerja, efisiensi yang tinggi baik secara teknis maupun ekonomis, ketiga performance, keempat kualitas kerja, kelima kekakuan statik dan dinamik, keenam deformasi mekanisme yang mungkin saja terjadi, serta yang terakhir gaya-gaya yang terjadi pada saat operasi berlangsung. Baik, tidak usah berlama-lama, selanjutnya kita akan bahas terkait macam-macam mesin perkakas yang sering digunakan di dunia industri, sekolah teknik, kejuruan, atau perbengkelan. Di antaranya yang pertama ada mesin gerinda. Mesin gerinda adalah mesin yang berfungsi dalam proses menghaluskan permukaan benda kerja yang digunakan pada tahap finishing dengan daerah toleransi yang sangat kecil, sehingga mesin ini harus memiliki konstruksi yang sangat kokoh. Mesin gerinda dapat menyelesaikan pekerjaan sampai ukuran teliti dalam waktu yang singkat. Mesin ini biasanya digunakan untuk merapikan kayu, meja, dan lain sebagainya yang dimana berguna untuk menghaluskan permukaan. Kedua, mesin bubut. Mesin bubut digunakan untuk memotong, membuat alur, membuat lubang, dan lain sebagainya. Prinsip kerja dari mesin bubut ini adalah penyayatan pada benda kerja yang berputar. Penyayatan tersebut dilakukan oleh mata pahat yang digeserkan pada benda kerja sehingga terjadi pengikisan dan membentuk benda yang dikehendaki. Besarnya kecepatan putar, kecepatan pemakanan, dan parameter pemotongan lainnya juga ditentukan dengan rumus tersendiri. Benda produk yang dihasilkan oleh pekerjaan yang menggunakan mesin bubut diantaranya dengan bentuk silindris yang simetris, misalnya poros lurus maupun bertingkat, blank roda gigi ulir, dan lain sebagainya. Ketiga, mesin gergaji. Mesin gergaji merupakan alat perkakas yang berguna untuk memotong benda kerja. Mesin gergaji juga merupakan mesin pertama yang menentukan proses lebih lanjut. Dapat dimaklumi bahwa mesin ini memiliki kepadatan operasi yang relatif tinggi pada bengkel-bengkel produksi. Mesin gergaji sendiri ada berbagai macam. Yang pertama ada gergaji tangan, yang biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dalam jumlah produksi yang rendah.
Berikut ada beberapa macam gergaji tangan. Selanjutnya kedua, gergaji mesin. Untuk pekerjaan-pekerjaan dengan persyaratan ketelitian tinggi dengan kapasitas yang tinggi yang bekerja secara otomatis dengan bantuan mesin. Macam-macam gergaji mesin adalah hack sound mesin atau yang bisa disebut dengan gergaji bolak-balik, circular saw atau bisa disebut dengan gergaji piringan, serta bend sound atau yang bisa disebut dengan gergaji untuk pemotong lurus. Mesin-mesin gergaji memiliki konstruksi yang beragam sesuai dengan ukuran, bentuk, dan jenis material benda kerja yang akan dipotong. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan mesin gergaji juga beragam, tergantung dari pekerjaan yang membentuk. Selanjutnya yang keempat ada mesin scrap. Mesin scrap merupakan mesin perkakas yang pada umumnya digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja, namun dapat juga difungsikan untuk membuat alur pada bidang kerja. Cara kerja dari mesin perkakas sendiri yaitu benda yang diam, kemudian mata pahat akan bergerak maju, mundur hingga bergesekan dengan permukaan benda sehingga terjadinya pengikisan yang berulang-ulang. Menggunakan mesin perkakas dapat menghasilkan benda-benda yang rata, baik dalam bidang datar, tegak maupun miring, serta dapat membuat alur dengan berbagai bentuk. Selanjutnya yang kelima ada mesin bor. Mesin bor adalah mesin perkakas yang digunakan khusus untuk membuat lubang atau memperbesar diameter sebuah lubang. Proses kerjanya menggunakan mata bor yang ditancapkan pada benda dengan penekanan dan perputaran yang menghasilkan pengikisan melingkar pada benda kerja. Mesin bor ini memiliki beberapa jenis seperti mesin bor meja, mesin bor duduk, mesin bor radial, dan mesin bor tangan. Selanjutnya ada mesin fresh. Mesin fresh merupakan mesin perkakas yang memiliki multifungsi. Hal tersebut didasari oleh banyaknya mata potong yang dapat dipakai oleh mesin ini. Sehingga mesin ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu meratakan permukaan, membuat alur, membuat lubang, membuat roda gigi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh, mesin CNC atau Computer Numerical Controller. Merupakan mesin perkakas yang memiliki sistem pengoperasian menggunakan basis komputerisasi yang bekerja secara otomatis. Mesin ini akan bekerja melalui gerakan program yang diinput ke dalam komputer. Mesin perkakas CNC adalah meliputi mesin dengan operasi tujuan tunggal, yakni memberikan informasi kuantitatif seperti pengerjaan dengan mesin operasi yang disajikan oleh suatu komputer kendali dengan program database berupa kode data yang diubah untuk satu rangkaian perintah yang menyimpan instruksi secara langsung untuk mengendalikan alat-alat bermesin CNC, Computer Numerical Controller. Baik, itulah beberapa macam mesin perkakas yang telah saya jelaskan. Semoga dapat teman-teman pahami dengan mudah dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.